Hingga 24 Maret 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara menjadi 8 orang. Cegah penyebaran COVID-19, sejumlah fasilitas umum disemprot disinfektan. Ramuan herbal dan minuman bandrek diburu warga Medan untuk jaga stamina tangkal COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 25 Maret 2020. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942 bagi Anda yang merayakannya. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Danang Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara menyampaikan adanya peningkatan jumlah pasien positif COVID-19. Menjadi 8 orang, 7 masih dirawat, sedangkan 1 diantaranya meninggal dunia. Saat ini ada 53 orang. Ini berada di... Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Riyadil Akhir Lubis, pada Selasa sore 24 Maret 2020. Terdapat pasien dalam pengawasan berjumlah 53 orang yang dirawat di 24 rumah sakit di 6 kabupaten kota, diantaranya Medan, Deli Serdang, Langkat, Toba, dan Serdang Bedagai. Sedangkan pasien positif COVID-19 jumlahnya meningkat dari 2 orang menjadi 8 orang. 7 dirawat, 1 diantaranya telah meninggal pada 17 Maret lalu. Orang dalam pemantauan yang melapor jumlahnya naik dari angka 763 menjadi 1.391 orang. Mereka berada di kawasan Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Asahan, Binjai, dan Pakpak Barat. Sementara 8 orang pasien dalam pengawasan diperbolehkan pulang karena dinyatakan negatif COVID-19. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah PDP dan ODP, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan 484 kamar isolasi di sejumlah rumah sakit. Ke berbagai rumah sakit, ini tercatat terjadi kenaikan pasien yang positif. Kalau kemarin ada 2, hari ini bertambah 6. Jadi dari 8 ini 1 sudah meninggal dunia. Orang-orang yang dalam pemantauan menjadi yang cukup signifikan, angkanya 1.391. Terjadi kenaikan dari sejak semalam itu 763. Jadi itu hampir 89% terjadi kenaikan. Satu warga Kota Binjai berstatus orang dalam pemantauan berubah status menjadi pasien dalam pengawasan atau PDP. Pasien tersebut kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Julham, Binjai. PDP COVID-19 dirujuk dari ruang isolasi yang disiapkan Pemko Binjai menuju Rumah Sakit Julham, Binjai. Sejak masuk ruang isolasi, pasien tersebut mengalami demam tinggi, gejala mirip flu dan sesak napas. Hingga Selasa 24 Maret, terdapat 107 warga di Binjai yang masuk dalam kategori ODP. Sudah di rumah 5 hari, di sini sudah dirawat 1 hari. Berarti ini sudah ada peningkatan dari ODP ke PDP ya, Dok? Udah PDP. PDP berapa orang, Dok? 1 orang. 1 orang. Jadi ini rencana mau dibawa kemana tuh? Ke Rumah Sakit Julham. Di karantina? Iya, nanti tinggal orang itu lagi gimana selanjutnya. Tinggal Rumah Sakit Julham lagi mana ya? Iya. Apakah dirujuk ke Damalik atau bagaimana? Iya benar. Karena saya lihat belum ada perkembangan sih, udah 6 hari kan. Jadi kita rujuk ke situ. Demam, batuk, Demam, batuk, sesak, nafsu makan tidak ada. masuk pasien dia jadinya, Pak. Dari orang pengawasan jadi pasien. 8 orang warga Kabupaten Langkat masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19. Ke-8 orang tersebut baru saja pulang dari luar negeri. Juru bicara Posko Penanggulangan COVID-19 Arifin Sinaga menyatakan 4 orang warga yang masuk kategori ODP telah melewati masa pemantauan selama 14 hari, namun masih dalam pengawasan petugas kesehatan setempat. Sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus, pemerintah Kabupaten Langkat menyiapkan 5 rumah sakit rujukan dan 30 puskesmas. Sedangkan untuk tempat isolasi akan disiapkan ruangan di Akper Pemda Langkat dan klinik milik Universitas Sumatera Utara yang berada di Kecamatan Salapian. Abang lain pilahnya kan nanti ribut pula.
apabila ada keluarga ataupun temannya atau siapa saja yang diketahui berkunjung ke Kabupaten Langkat dari daerah yang terjangkit untuk segera melaporkan ke puskesmas yang terdekat. Dan juga kami informasikan kepada seluruh warga untuk tidak berpergian apabila memang sangat tidak diperlukan. Seorang warga pendatang di Kecamatan Medan Denai terpaksa diamankan petugas gabungan karena tidak melakukan karantina diri di rumah usai pulang dari negara Singapura. Warga berjenis kelamin wanita tersebut merupakan warga pendatang yang menetap di kawasan Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Wanita tersebut diketahui memiliki riwayat perjalanan dari negara Singapura yang terjangkit virus COVID-19, namun tidak melakukan isolasi diri dan tetap beraktivitas di luar rumah. Keadaan tersebut membuat warga sekitar khawatir dan melaporkannya kepada kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Medan. Polsek Medan Area bersama Dinkes Medan yang menerima laporan mendatangi lokasi dan meminta wanita tersebut untuk patuh terhadap aturan karena dirinya masuk dalam ODP atau orang dalam pemantauan. Setelah bernegosiasi, akhirnya wanita tersebut diamankan petugas kesehatan Kota Medan dari rumahnya untuk dibawa ke rumah sakit guna menjalani pemeriksaan untuk memastikan apakah dirinya terpapar COVID-19 atau tidak. Kapan Pak pulang dari Singapura katanya? Saya dengar tadi semalam sore. Malam sore. Iya. Dia sempat mengeluhkan sakit atau apa Pak? Tadi baru saya datang kemari, saya lagi sakit kepala, saya lagi sakit. Kok saya banyak bertanya, kata iya. Oh, katanya saya gitu. kepala lingkungan, saya bilang. Saya dapat laporan warga. Jadi ini maksudnya mau diperiksa kan? Iya, mau diperiksa. Kalau memang dia positif, kalau dia negatif, kan masyarakat sudah tenang. Karena kan dia baru pulang. Unsur Muspika Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Barat terpaksa menghentikan pesta adat pernikahan yang tengah digelar guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara yang ada di sini, kalau sudah selesai Acara adat pernikahan di Dusun Lai Cilum, Desa Salak terpaksa dihentikan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Petugas dan warga yang menggelar pesta bernegosiasi sehingga diberikan toleransi untuk melaksanakan adat pernikahan secara singkat dengan jumlah terbatas tanpa tarian dan iringan musik. Kapolsek Salak AKP IG Huta Barat mengatakan pihaknya sudah mendatangi keluarga yang berpesta sebelum hari pelaksanaan, namun tidak diindahkan sehingga terpaksa diberhentikan. Warga diimbau untuk sementara tidak melakukan kegiatan yang mengundang keramaian selama wabah COVID-19. Kalau memang tidak kalian indahkan perintah untuk membubar ini, kami tuntut kalian. Sesuai maklumat dari Kapolri yang kami terima bahwa dilarang untuk berkumpul membuat acara pesta ataupun arisan, maka acara yang kami bubarkan itu adalah acara nikah. Jadi Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai cegah penyebaran COVID-19. Sejumlah fasilitas umum disemprot disinfektan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Ujian nasional 2020 ditiadakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui keputusan Presiden Joko Widodo Selasa 24 Maret 2020. Komisi 10 DPR RI menanggapi keputusan tersebut salah satu pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meniadakan ujian nasional 2020 untuk seluruh jenjang pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas. Keputusan tersebut bagian dari sistem respon pandemi COVID-19, salah satunya pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Mendikbud Nadiem Makarim juga memberikan beberapa opsi kepada sekolah seperti mengukur nilai siswa dari 5 semester terakhir dan mengingatkan UN bukan syarat masuk perguruan tinggi. Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan Sofyan Tan menyatakan pertimbangan pemberlakuan social distancing di seluruh wilayah di Indonesia tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan UN di sekolah. Kita
Maka kami sepakat juga bahwa nilai yang diambil adalah kumulatif daripada 5 semester yang ada, yang kemudian itulah yang dijadikan sebagai nilai kelulusan daripada si. Wali Kota Tebing Tinggi memeriksa sejumlah fasilitas kesehatan untuk memastikan kesiapan dalam menanggulangi wabah virus corona atau COVID-19. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi didampingi para kepala organisasi perangkat daerah mendatangi ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane yang disiapkan untuk penanganan pasien terduga COVID-19. RSUD Dr. Kumpulan Pane sendiri saat ini sudah menyiapkan 8 ruang isolasi dengan kapasitas 10 tempat tidur. Namun Umar Zunaidi menilai ruang isolasi yang ada masih belum memenuhi standar, diantaranya tidak ada monitor untuk memantau kondisi pasien di dalam ruang isolasi. Selain itu, alat pelindung diri para tenaga medis juga belum tersedia. Umar Zunaidi meminta pihak RSUD segera membenahi kelengkapan ruang isolasi. Hingga kini di Kota Tebing Tinggi belum ditemukan kasus COVID-19, namun berbagai upaya pencegahan terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bisa dikasih tahu lewat, kalau ada yang ispa, tolong harus hati-hati. Standarnya perlu kita lengkapi. Pertama, jarak bed itu harus ada jarak yang wajar, ya minimal 2 meter. Nanti kita minta ada bagian yang cuma satu bed saja, satu kamar. Sudah itu kita minta dipasang alat kontrol monitor, sehingga nurse station-nya bisa melihat kondisi pasien daripada ruangan itu. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kantor instansi pemerintah dan fasilitas umum. Penyemprotan disinfektan dimulai dari Balai Kota Tebing Tinggi dengan menurunkan 9 petugas yang melakukan penyemprotan secara manual. Seluruh ruangan dan perabotan disemprot cairan disinfektan guna mencegah penyebaran virus corona. Selain di kantor di instansi pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi juga menyemprot fasilitas umum lainnya hingga beberapa hari ke depan. Saat ini belum ditemukan kasus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, namun upaya pencegahan terus dilakukan pemerintah setempat. Hal ini kami lakukan adalah bagaimana sesuai dengan instruksi daripada Pak Gubernur yang ditindaklanjuti oleh Bapak Wali Kota kita dalam mengantisipasi akan pemutusan mata rantai adalah dengan melakukan desinfektan di wilayah-wilayah umum. Semoga apa yang kami lakukan hari ini. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan dimulai dari luar ruangan lingkungan komplek perkantoran Bupati Serdang Bedagai dan seluruh perkantoran dinas dan organisasi perangkat daerah. Penyemprotan disinfektan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pihak Dinas Kesehatan juga mengimbau agar ASN di lingkungan kantor Bupati Serdang Bedagai melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kita melakukan penyemprotan disinfektan, baik itu di lantai daripada kantor-kantor, baik juga meja-meja daripada ASN. Harapan kita masalah virulensi ataupun penularan daripada corona di Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu di lingkungan kantor Bupati, dapat kita antisipasi. Penyemprotan disinfektan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 terus dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya kantor pelayanan publik, pasar, hingga terminal bus di Sumatera Utara. BPBD Kota Medan bersama Detasemen Brimopolda Sumatera Utara menyemprotkan disinfektan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Jalan Iskandar Muda Medan. Penyemprotan dilakukan ke seluruh ruangan dan kantor Disduk Capil juga menyediakan sabun antiseptik serta tempat cuci tangan. Di Binjai, 30 personil gabungan dari pemerintah Kota Binjai, Polres Binjai dan Kodim 0203 Langkat menyemprotkan disinfektan di pasar tradisional. Penyemprotan dilakukan mulai dari bangunan ruko, lapak pedagang hingga jalan yang dilalui warga. Penyemprotan dilakukan saat pasar mulai sepi sehingga aktivitas jual beli tidak terganggu.
Sedangkan di Sibolga, pemerintah kota Sibolga melakukan sterilisasi bandara, pelabuhan hingga terminal bus guna mencegah penyebaran COVID-19. Penyemprotan disinfektan dilakukan di terminal bus dari loket tiket, dalam angkutan umum hingga ke dalam bus. Pihak pemerintah mengimbau warga melakukan social distancing dan tidak keluar rumah serta menghindari pusat keramaian. Institusi kepolisian di Kota Medan dan Binjai melakukan penyemprotan disinfektan di markas kepolisian masing-masing. Penyemprotan dimulai dari area pelayanan publik hingga ruang tahanan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penyemprotan dilakukan di seluruh ruangan Mapolrestabes Medan di Jalan HM Said, Kecamatan Medan Perjuangan. Mulai dari ruangan kerja, areal pelayanan publik, dan ruang tahanan tak luput dari penyemprotan cairan disinfektan. Sementara petugas dari Dinas Kesehatan dan Dokpol disiagakan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh para pengunjung sebelum masuk ke areal Polrestabes Medan. Sedangkan di Polres Binjai, penyemprotan cairan disinfektan dilakukan ke seluruh personil jajaran perwira, bintara, PNS Polri, hingga PHL Polri. Penyemprotan dilakukan di halaman Mapolres Binjai dan dilanjutkan dengan menggunakan hand sanitizer demi mencegah penyebaran COVID-19. Rencananya Polres Binjai juga akan membuat kipas angin yang secara otomatis bisa menyemprotkan disinfektan. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai ramuan herbal dan minuman bandrek diburu warga Medan untuk menjaga stamina. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, Prananda Surya Paloh atau PSP Foundation dan Garda Pemuda Partai Nasdem Sumatera Utara memberikan bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medis RSUP Haji Adam Malik Medan yang menangani pasien COVID-19. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan mengatasi penyebaran COVID-19, Prananda Surya Paloh bersama Garda Pemuda Partai Nasdem Sumatera Utara memberikan APD kepada RSUP Haji Adam Malik Medan. Bantuan APD berupa 5.000 sarung tangan, 5.000 masker, dan hand sanitizer diserahkan ke posko penerimaan bantuan COVID-19 Medan Tuntungan. Menurut Ketua Garda Pemuda Partai Nasdem Sumatera Utara, bantuan yang diberikan diharapkan bisa meringankan dan mendukung kinerja para tim medis yang menangani pasien COVID-19. Pihak RSUP Haji Adam Malik Medan berterima kasih atas bantuan yang diberikan, khususnya perhatian pada tim medis yang masih berjuang menangani pasien COVID-19. Mengetahui dan mendapatkan informasi di rumah sakit banyak keterbatasan, sangat minim sekali APD ini, sehingga kita berharap dengan bantuan yang kita berikan ke rumah sakit ini dapat membantu para medis yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi virus COVID-19. Pemirsa, daun kelor menjadi salah satu tanaman yang dicari oleh masyarakat karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Di tengah merebaknya COVID-19, permintaan terhadap ramuan herbal juga mengalami peningkatan. Salah satu pengusaha ramuan herbal dari bahan daun kelor di Kota Medan menyampaikan hasil olahannya dijual hingga ke Jerman, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Daun kelor diolah menjadi bubuk dan dibuat menjadi teh hingga berbentuk kapsul. Daun kelor mengandung sejumlah manfaat bagi kesehatan seperti sumber vitamin dan mineral serta antioksidan yang mampu menurunkan kadar gula darah hingga membantu meredakan peradangan. Hasil olahan daun kelor diminati masyarakat terutama untuk menjaga kesehatan tubuh dan menangkal penyebaran virus COVID-19. Ya. Daun kelor ini kemudian kita proses sedemikian rupa yang akan kita jadikan dalam bentuk beberapa produk seperti teh kelor, tepung kelor, kapsul daun kelor, dan teh celupnya itu juga kita ada variasikan dengan menggunakan jahe. Jadi ada teh kelor jahe. Selain berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh untuk mencegah corona. Di Kota Medan, minuman bandrek jahe laris manis diburu warga. Penjual minuman bandrek di Jalan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan mengaku omset penjualan naik sejak merebaknya COVID-19.
Minuman tradisional yang berasal dari Jawa Barat ini diburu warga untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh karena berbahan alami berbagai rempah seperti jahe, serai, dan pandan. Harga yang dijual untuk satu gelas minuman bandrek dibanderol Rp8.000. Penjual yang biasanya menghabiskan setengah panci bandrek kini bisa menjual lebih dari 1 panci minuman bandrek. Agak lumayan lah. Sejak kapan Bang naiknya? Semenjak 2 minggu lewat. 2 minggu yang lalu. Biasanya Bang perharinya tuh bisa habis berapa gitu? Biasa kalau kemarin itu mungkin agak ekonomi agak berat, 1 hari itu separuh. Nah, sekarang ya alhamdulillah bisa 1 dan tadi. Ini dan Penyebaran wabah virus corona di Indonesia berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Di Sumatera Utara, sektor pariwisata terpukul akibat corona karena menurunnya angka kunjungan wisatawan mencapai 80%. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaripuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sudah 3 bulan lamanya, wabah virus corona menyerang lebih dari 152 negara di dunia yang mengakibatkan lumpuhnya pertumbuhan ekonomi di negara terdampak. Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan melambat di angka 4,8% akibat wabah COVID-19. Adapun sektor yang mengalami penurunan di Indonesia diantaranya perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di Sumatera Utara, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Pariwisata Indonesia atau Asita Sumut memprediksi pariwisata Sumut akan ambruk jika penyebaran corona tidak segera diantisipasi karena banyaknya konsumen yang membatalkan atau menunda perjalanan dari dan ke Sumatera Utara. Pembatalan itu udah di atas 80%, Nah, dengan kondisi seperti itu kan yang paling terpukul sekarang ya industri perusahaan perjalanan, hotel, kemudian juga restoran di destinasi wisata juga akan mengalami hal yang sama, lokal transport, dan imbasnya juga sampai kepada hampir seluruh lapisan masyarakat ya. Menurut pengamat pariwisata Feriansyah, wabah corona sulit dihindarkan. Namun ke depan diharapkan pemerintah dan pengelola wisata dapat melakukan evaluasi guna meningkatkan pengawasan terhadap wisatawan. Biro-biro perjalanan, kemudian pengelola wisata, pemerintah itu memang harus melakukan kebijakan yang seperti saya katakan tadi, kebijakan untuk protektif terhadap wisata yang sehat, kemudian protektif juga terhadap orang yang masuk. Sehingga apa? Itu yang saya katakan tadi, wisata kita wisata yang berkelanjutan, jadi tidak stagnan di sana saja. Diharapkan ke depan pemerintah dapat menyelamatkan dan memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dengan bersinergi bersama stakeholder terkait. Dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaripuan, Usrijal Pulungan, Metro TV.